Nyadi merupakan penyandang diabetes tipe 1 dengan komplikasi gagal ginjal dan kondisi organ pankreas yang sudah tidak maksimal kerjanya. Nyadi mengatakan masih tabu atau kurang mengetahui tentang bagaimana prosedur transplantasi pankreas yang akan dijalaninya. Ia mengatakan belum mengetahui manfaat, prosedur, maupun komplikasi dilakukannya transplantasi pankreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya Kolis Nur Mulifa dengan NIM 2. Saya Nadia Nur Isna dengan NIM 10. Pada video kali ini kami akan menampilkan video edukasi dengan topik transplantasi pankreas pada penyandang diabetes mellitus dengan dosen pembimbing Ibu Tami Eka Lestari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Kolis beserta rekan saya, perawat Isna, yang bertugas di Bank Sader Dia ini di shift pagi dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya ini dengan Ibu Dian ya, dan untuk anggota keluarganya Ibu Yuri, ibu kandung dari Dian ya. Baik. Pada pagi hari ini kita akan melakukan edukasi terkait transplantasi pankreas, yang mana sesuai dengan data yang kami dapatkan bahwa Bu Dian ini diindikasikan dari dokter spesialis untuk melakukan transplantasi pankreas. Sebelumnya ya, Ibu Dian ini mengidap diabetes mellitus tipe 1 ya. Untuk tujuannya sendiri nanti untuk memberikan gambaran apakah itu transplantasi pankreas, kemudian prosedurnya dan manfaatnya. Kemudian untuk waktunya nanti sekitar 15-20 menit saja. Kita mulai. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Oke, baik. Kita menggunakan medianya lembar balik nih. Jadi nanti ada gambar, saya akan menjelaskan. Jadi materi pada pagi hari ini adalah transplantasi pankreas pada penyandang diabetes mellitus. Jadi apa itu diabetes mellitus? Sepertinya baik Bu Dian atau Bu Yuri kemungkinan besar sudah mengetahui bahwa diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang dapat ditandai dengan adanya kadar gula darah yang tinggi di dalam darah atau biasa disebut hiperglikemia, yang disebabkan dari gangguan sekresi insulin serta menurunnya insulin. Untuk selanjutnya, untuk klasifikasi diabetes mellitus sendiri ada 4. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1 yang diderita oleh Ibu Dian. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2, DM gestasional dan DM tipe lain. Untuk DM tipe 1 itu disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi insulin karena sel-sel penghasil insulin di pankreas telah dihentikan. Pada kebanyakan orang hal ini disebabkan oleh respons autoimun, di mana sistem kekebalan secara keliru menyerang sel-sel yang mensekresi insulin. Ini biasanya karena faktor keturunan bisa. Yang di tipe 2 itu disebabkan pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau sel kurang dapat merespons sehingga resistensi insulin serta defisiensi insulin yang terjadi secara relatif. Untuk DM tipe 2 ini biasanya terjadi karena gaya hidup atau pola hidup yang kurang sehat. Selanjutnya untuk DM gestasional itu terjadi pada ibu hamil pada trimester kedua atau ketiga pada masa kehamilan, di mana sebelum masa kehamilan itu tidak didapatkan diabetes, jadi pada masa kehamilan saja. Untuk yang terakhir diabetes mellitus tipe lain itu bervariasi, bisa disebabkan oleh zat kimia, penyakit eksokrin atau yang lain. Selanjutnya ada komplikasi dari diabetes mellitus. Itu ada 2, yang pertama makrovaskuler, yang kedua mikrovaskuler. Untuk makrovaskuler sendiri, ini biasanya mengenai organ jantung yang dapat menyebabkan penyakit jantung atau serangan jantung ataupun stroke. Untuk yang mikrovaskuler sendiri, ini umumnya mengenai ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal kronis, penurunan visus mata, katarak, kebutaan, bahkan lupus kaki. Untuk yang dialami Bu Dian ini lebih ke mikrovaskuler ya, karena sudah mengalami lupus kaki, kemudian juga ginjalnya juga sudah bisa dibilang tidak bisa bekerja secara maksimal.
maka dari itu diindikasikan untuk dilakukan transplantasi pankreas. Untuk penata laksanaannya sendiri ada 4 pilar. Yang pertama bisa mengatur pola makan sesuai anjuran dokter maupun ahli gizi, kemudian latihan jasmani yang dilakukan setiap hari dan teratur, bisa 3-4 kali seminggu, kurang lebih untuk durasinya 30-45 menit. Kemudian penata laksana yang lain ada bisa obat, bisa oral ataupun insulin. Kemudian yang terakhir ada tindakan invasif, yakni contohnya transplantasi pankreas. Oke, baik, selanjutnya untuk yang transplantasi pankreas akan dijelaskan oleh Dr. Isna. Baik, sebelumnya Ibu Dian dan keluarga, saya izin melanjutkan. Selanjutnya berhubungan dengan tindakan yang akan dijalani oleh Ibu Dian ya Bu ya, yaitu transplantasi pankreas. Transplantasi pankreas itu apa? Transplantasi pankreas itu suatu operasi untuk menanamkan pankreas yang sehat dari pendonor ke penyandang diabetes seperti Ibu Dian. Nah, transplantasi pankreas ini memberikan kesempatan untuk penyandang diabetes untuk tidak lagi mengambil atau mengkonsumsi atau melakukan suntikan insulin seperti itu ya. Untuk selanjutnya, indikasi atau alasan kenapa dilakukannya transplantasi pankreas, yaitu yang pertama, adanya komplikasi diabetes yang parah dengan hipoglikemia dan ketoasidosis yang sering. Selain itu, kualitas hidup yang buruk meskipun telah mendapatkan terapi insulin. Selain itu, memiliki fungsi ginjal yang tidak memadai dan tidak ada uremia. Kemudian untuk transplantasi pankreas ginjal secara simultan, organ-organ tersebut berasal dari donor yang telah meninggal. Itu untuk indikasinya. Kemudian manfaat dari transplantasi pankreas itu apa? Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat mempertahankan keadaan euglikemik minimal dan menstabilkan retinopati diabetik atau kerusakan pada organ mata. Kemudian apa? Kemudian menghambat perkembangan nefropati diabetik, yaitu kerusakan pada organ ginjal. Kemudian dapat memperbaiki sistem nefropati atau persyarafan. Kemudian mengurangi angka kematian kardiovaskuler yang bersamaan dengan penurunan tekanan darah, dan juga dapat mengurangi risiko penyakit stroke, neuropati sensorik motorik, dan penyakit akibat mental seperti stres. Kemudian untuk prosedur transplantasi pankreas sendiri itu, yang pertama terdiri dari persiapan donor, seperti kriteria donor transplantasi pankreas. Nah, itu terdiri dari yang pertama, pankreas dari donor muda hingga usia 60 tahun lebih diutamakan. Kemudian pendonor dengan riwayat konsumsi alkohol atau riwayat keluarga dengan diabetes itu tidak diterima, dan juga pendonor dengan indeks massa tubuh di atas 30 kg per meter kuadrat atau obesitas atau kelebihan berat badan itu tidak diterima, seperti itu Bu. Kemudian untuk persiapan operasinya itu ada persiapan sebelum dan persiapan saat operasi. Yang pertama sebelum operasi, yaitu dengan pasiennya ini akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh seperti riwayat kesehatan, kemudian pemeriksaan fisik dan penunjang seperti pemeriksaan HIV, hepatitis, dan pemeriksaan lengkap darah lainnya. Kemudian mengikuti anjuran diet dan aktivitas fisik seperti misalkan rutin olahraga minimal 30-40 menit per hari, kemudian berhenti merokok dan minum alkohol bagi yang mengkonsumsi dan bagi yang merokok. Kemudian disiplin minum obat sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh dokter. Kemudian menjaga kesehatan mental dengan selalu berpikiran positif, mengelola stres dengan cara mengambil istirahat yang cukup, mengobrol atau melakukan tindakan yang disukai seperti itu. Kemudian persiapan saat operasi, yaitu apa saja? Yang pertama, dianjurkan untuk menyiapkan tas khusus yang berisi pakaian, obat, dan juga keperluan harian lainnya. Kemudian apabila dokter sudah memberikan jadwal terkait operasi, maka pasien akan diprogramkan untuk puasa dan pembiusaan. Kemudian untuk prosedur operasinya itu seperti apa? Yang pertama, pankreas yang sehat diambil dari pendonor yang sudah mengalami kematian batang otak. Kemudian untuk operasi pankreas sendiri itu memakan waktu sekitar
3 jam seperti itu ibu dan keluarga. Nah, kemudian hasil dari transplantasi pankreas itu seperti apa? Yang pertama, dapat mengurangi perubahan kadar gula darah. Insulin itu merupakan hormon alami yang diproduksi oleh pankreas ibu. Ketika kita makan, pankreas melepaskan hormon insulin yang memungkinkan tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Selama pankreas memproduksi cukup hormon insulin dan tubuh dapat menggunakannya dengan benar dan baik, maka kadar gula darah pasti akan selalu dalam kisaran yang tepat. Kemudian dapat menghilangkan stigma dan beban diabetes sehari-hari, dapat mengembalikan regulasi darah normal dan meningkatkan kualitas hidup serta harapan hidup. Kemudian untuk transplantasi pankreas sendiri ini terdapat beberapa komplikasi ya Bu ya, seperti selama operasi atau pada saat operasi lainnya terdapat risiko perdarahan yang dapat terjadi pada sekitar 5% pasien. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi perdarahan seperti itu ya Bu ya. Kemudian rejeksi atau penolakan organ, sehingga pankreas baru tidak dapat bekerja secara maksimal atau tidak dapat bekerja sama dengan organ lain. Kemudian adanya infeksi pasca operasi dan debisensi atau terbukanya kembali luka operasi, seperti itu Ibu. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari Ibu Dian ataupun Bu Yuli ada pertanyaan terkait transplantasi pankreas, bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan berusaha untuk menjawab dengan jawaban semaksimal mungkin. Oke, baik, dari Ibu Dian ataupun dari Ibu Yuli mungkin ada pertanyaan terkait transplantasi pankreas yang akan dijalani, bisa disampaikan. Mau tanyain Mbak, misal Ya. nih emang jadi untuk operasi transplantasi pankreas itu ada kemungkinan atau emang atau bisa nggak untuk stop pengobatan alternatifnya yang kayak insulin itu? Oke, baik. Tadi seperti yang sudah kami sampaikan pada yang pengertian transplantasi pankreas itu kemungkinan besar bisa, karena pankreas ini kan memproduksi cukup hormon insulin dan tubuh kalau misal tubuhnya merespon dengan baik ataupun pankreas donornya ini nantinya bisa bekerja sama dengan organ lain, kemungkinan besar Ibu Dian bisa lepas dari pengobatan rutin insulin. Tapi nanti kita lihat dulu pasca operasinya bagaimana kondisinya. Nanti kami sebagai perawat juga perlu kerjasama dan konsultasi dengan dokter, nanti baiknya bagaimana, apakah dari awal perlu penurunan dosis terlebih dahulu atau bisa langsung dilepas untuk pengobatan rutin insulinnya gitu. Baik, mungkin bisa dipahami ya tadi. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Oke, mungkin kalau belum ada kita akan untuk evaluasi apakah dari Bu Yuli dan Bu Dian apakah sudah memahami materi yang kami sampaikan. Mungkin dari Mbak Isna untuk evaluasinya bisa disampaikan. Baik Ibu, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu untuk Ibu Dian atau Ibu Yuli jawab secara singkat saja. Nah, mungkin bisa dari pemaparan yang telah kami sampaikan mungkin bisa dijelaskan secara singkat atau mungkin bisa disebutkan apa saja manfaat dari transplantasi pankreas yang akan dijalani oleh Ibu Dian nanti. Untuk manfaatnya tadi mungkin mengurangi risiko penyakit stroke, terus juga ada mengurangi angka kematian kardiovaskular, terus ada juga untuk menghambat perkembangan nefropati diabetik. Baik. Syarapan ya Bu ya. Baik, mungkin dari jawaban evaluasi yang disampaikan oleh Bu Yuli, kami menyimpulkan bahwa baik Bu Yuli dan Ibu Dian mungkin sudah memahami materi yang kami sampaikan. Nanti mungkin jika Ibu Dian lupa, nanti Ibu Yuli bisa menyampaikan kembali pada Bu Dian ya, dibantu. Oke, baik, untuk kesimpulan edukasi pada pagi hari ini,
bahwa Ibu Dian nantinya akan sudah diindikasikan oleh dokter untuk menjalankan transplantasi pankreas. Nanti untuk data dari pendonornya, kemudian waktu untuk operasinya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut ya, nanti dari pihak pendonor maupun dari jadwal dokter sendiri. Kemungkinan kalau bisa secepatnya nanti akan lebih baik. Untuk itu nanti mungkin sebelum, jika sudah ada fix tanggal dan pendonornya, nanti mungkin Ibu Yuli bisa mengurus administrasi terkait data-data dan lain-lain. Kemudian nanti Ibu Dian bisa mengikuti prosedurnya nanti dari pembiusan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan mungkin akan dipuasakan. Oke, baik, mungkin dari kami cukup untuk materi pada pagi hari ini. Mungkin nanti kalau misal dari Bu Yuli atau Bu Dian masih kurang paham atau lupa terkait materi yang kami sampaikan, bisa kami station untuk bertanya kepada kami atau mungkin pada perawat lain. Oke, terima kasih banyak waktunya dan terima kasih kerjasamanya kami. Saya perawat polis dan perawat Isra pamit kembali ke station. Nanti apabila Ibu membutuhkan bantuan kami, bisa menjadwal atau bisa langsung ke station untuk memanggil kami. Terima kasih, istirahat yang cukup.